Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah riset operasi. Kali ini dengan menggunakan metode e-learning karena pertemuan tatap mukanya belum diperbolehkan karena mewabahnya virus corona. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai pembuatan model matematis. Nah, sekarang kelanjutannya kita akan memproses model matematis tersebut dengan menggunakan linear programming. Linear programming ada dua. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode simplex. Nah, untuk yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita akan metode grafik dulu. Baru pertemuan berikutnya kita akan mempelajari metode simplex. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau pada metode grafik ini perbedaannya adalah hanya bisa memuat dua notasi keputusan. Kalau simplex bisa dua atau lebih. Nah, tetapi keuntungannya pada yang metode grafik ini hasilnya bisa lebih akurat daripada yang simplex. Nah, tetapi simplex bisa digunakan kalau lebih dari dua notasi keputusan dan Anda membutuhkan banyak hal sekaligus yang ingin Anda analisis pada linear programming. Nah, itu simplex bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke metode grafik. Bagaimana? Nanti check it out. Nah, guys, di sini ada video PowerPoint. Jadi yang di sini yang saya buat adalah video tutorialnya bagaimana cara memproses model matematis menjadi hasil dari linear programming menggunakan metode grafik. Nah, Anda juga bisa sambil buka PowerPoint-nya. Nah, di sini pada slide pertama ada sekilas materi mengenai metode grafik. Dan lalu pada slide ketiga di sini ada contoh kasus Krishna Furniture. Nah, di sini kira-kira Krishna Furniture setelah Anda baca, kira-kira objektifnya apa nih? Maksimasi atau minimasi? Nah, tapi saya yakin Anda sudah bisa membuat variabel keputusan secara tepat. Apakah ini maksimasi atau minimasi? Sekedar info, objektifnya maksimasi ya guys. Nah, lalu di sini di slide keempat ada matriks. Matriks yang berhubungan dengan contoh soalnya tadi. Nah, lalu setelah matriks Anda bisa membuat di slide kelima di sini ada modul matematisnya. Nah, lalu pada slide 6, 7, 8, 9 di sini ada interpretasinya. Nah, lalu pada slide 10 di sini kita sudah mulai membahas bagaimana mengubah model matematis tersebut menjadi hasil dari linear programming metode grafik. Nah, untuk kasus Krishna Furniture, kita bisa selesaikan dengan metode grafik. Nah, kenapa kok dengan metode grafik? Karena hanya ada dua notasi keputusan. Kalau lebih, Anda tidak bisa menggunakan metode grafik. Anda harus menggunakan simplex. Nah, simplex akan kita pelajari minggu depan. Oke, balik dulu ke metode grafik. Di sini Anda bisa lihat di slide 10. Di sana dinyatakan pada paragraf ketiga ya, langkah pertama dalam penyelesaian dengan metode grafik adalah menggambarkan fungsi kendala. Fungsi kendala. Jadi untuk mendapatkan grafiknya, yang pertama harus Anda proses adalah kendala. Di Krishna Furniture ada dua kendala. Berarti dengan dua kendala tersebut, waktu Anda memproses, Anda akan mendapatkan sebuah sumbu. Ada dua kendala berarti akan ada dua sumbu. Dan sumbu tersebut akan digunakan untuk menggambarkan kurva atau grafik. Nah, lanjutannya di paragraf yang ketiga, untuk menggambarkan kendala pertama secara grafik, kita harus merubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan seperti berikut. Nah, di sana ada nilai dari kendala 1. 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Nah, pada kendala yang pertama, operator matematisnya adalah lebih kecil atau sama dengan. Untuk merubahnya menjadi sumbu, maka tanda operator matematisnya
harus dirubah menjadi tanda sama dengan. Jadi nilainya 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Nah, jadi untuk merubah, untuk bisa memproses perhitungan, untuk memperoleh sumbu, tanda operator matematisnya harus dirubah. Tanda pertidaksamaan menjadi persamaan, sama dengan. Nah, lalu pada slide ke-11 Anda bisa lihat pada paragraf yang ketiga, dengan demikian kendala pertama akan memotong X1 pada saat X2 sama dengan 0. Demikian juga kendala ini akan memotong X2 pada saat X1 sama dengan 0. Nah, ini X1, ini X2. Nah, kita akan mencari sumbu yang pertamanya dulu pada kendala 1. Nah, tadi dikatakan bahwa memotong sumbu X1 saat X2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari sumbu X1 pada kendala 1, maka X2 harus kita jadikan 0. Jadi perhitungannya jadi seperti ini. 4x1 plus 0 sama dengan 240. Nah, Anda bisa lihat di slide ke-12. Nah, lalu kita pindah ruaskan karena Anda mau mencari X1-nya, maka 2x1 240 dibagi 4, dapatlah nilai X1-nya sama dengan 60. Nah, itu untuk mencari sumbu X1 pada kendala 1. Nah, untuk mencari sumbu X2 pada kendala 1, perhitungannya juga hampir sama. Memotong sumbu X2 saat X1 sama dengan 0. Berarti sesuai dengan nilai kendala 1-nya, 0 plus 3x2 sama dengan 240. Nah, Anda mau mencari X2-nya. Jadi sama dengan X2 sama dengan 240 dibagi dengan 3, dapatlah nilai X2 sama dengan berapa? Ya, benar, 60. Nah, salah 80. Nah, jadi sumbu 1, kendala 1-nya akan memotong pada saat X1-nya sama dengan 60,0 dan X2-nya akan memotong pada 80. Oke, dapatlah sumbu 1 untuk kendala 1. Nah, apakah cukup seperti ini? Belum. Kan baru dapat 1 sumbu, harus 2 sumbu. Nah, 2 sumbu yang kedua dapat dari mana? Anda bisa lihat di slide ke-13. Di sana Anda akan memproses kendala yang nomor 2. Perhitungannya juga hampir sama. Jadi kendala 2, 2x1 plus 1x2 sama dengan 100. Untuk mencari x1-nya, maka x2 akan dijadikan 0. Untuk mencari sumbu x2, x1-nya akan dijadikan 0. Nah, lalu kendala 2 di paragraf ke-13 ya, di akhirnya bahwa kendala 2 akan memotong sumbu x1 pada titik 50 dan memotong sumbu x2 pada titik 100. Ada yang mau ditanyakan? Gampang lah, saya yakin Anda bisa. Ini grafiknya guys. Setelah tadi kita proses kendalanya, dapatlah perhitungannya tadi kan, titik sumbu perhitungan sumbunya kan.
Ada sumbu 1 dan sumbu 2. Nah, ini ada sumbu 1-nya sini dan ini ada sumbu 2-nya di sini. Nah, di sini yang berwarna ungu ini adalah visible area. Yang kalau dalam software Pom4QM Windows, di sini visible area ini dinyatakan oleh softwarenya bahwa waktu Krishna Furniture ingin profit, mendapatkan keuntungan, maka Krishna Furniture harus beroperasi pada area yang berwarna ungu ini. Nah, bagaimana kombinasi produknya, apa yang harus diproduksi oleh PT Krishna Furniture, X1-nya berapa, X2-nya berapa untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini softwarenya menyatakan bahwa yang paling menguntungkan adalah 30 kursi dan 40 meja. Nah, benarkah demikian? Nah, kita pindah ke kurva satunya. Nah, yang di kurva sebelah kanan di sini, ini adalah visible areanya. Nah, di sini sama softwarenya dinyatakan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kombinasi produk yang bisa digunakan atau diproduksi oleh PT Krishna Furniture untuk mencapai keuntungan. Nah, ini kombinasi yang pertama. Kombinasi yang pertama di sini dinyatakan bahwa Krishna Furniture bisa mendapatkan keuntungan sewaktu memproduksi 100 kursi dan 0 meja. Lalu pada kombinasi kedua di sini mungkin sekitar 68 ya, memproduksi 68 kursi dengan 10 meja. Lalu di sini dengan kombinasi yang ketiga mungkin 53 kursi dan 20 meja. Lalu yang di titik yang di sini 40 kursi dan 30 meja. Lalu di sini 20 kursi dan 40 meja. Dan di sini adalah 0 kursi, 50 meja. Nah, oleh software dinyatakan yang paling menguntungkan di sini 40 kursi, 30 meja. Nah, kenapa kok demikian? Kenapa kok nggak 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa kok yang ini? Nah, Anda harus tahu bagaimana bisa mendapatkan hasil memproduksi 40 kursi dan 30 meja tersebut seperti yang ada di kurva yang pertama. Nah, Anda harus tahu nih gimana perhitungannya. Apa nanti jangan-jangan saya ditipu lagi sama softwarenya. Nah, supaya bisa menjelaskannya secara logis, kita bisa menggunakan metode selanjutnya, metode substitusi atau eliminasi. Ini substitusi dan eliminasi ini ada di slide selanjutnya, guys. Nah, pada slide ke-15, Anda bisa mendapatkan materi dari bagaimana metode substitusi dan eliminasi dilakukan. Nah, pada slide slide ke-15 ya, di sini supaya memudahkan saya untuk menerangkan dan sekaligus juga akan memudahkan Anda dalam memahaminya. Di sini saya bagi menjadi 3 step. Atau nggak ada dalam bukunya sih, cuman memakai istilah saya sendiri ya. Jadi ini yang paling atas ini step 1, yang paling di bawahnya ini step 2, dan di sini adalah step 3. Dan di sini saya namakan step 1-nya adalah substitusi kendala 2, yang langkah keduanya eliminasi kendala 1, dan yang nomor 3-nya adalah eliminasi kendala 2. Nah, kenapa kok kendala 1 dan kendala 2? Karena dalam metode substitusi dan eliminasi ini kita juga yang untuk menghasilkan perhitungannya kita juga masih menggunakan kendala. Nah, bagaimana step 1-nya? Nah, kalau berdasarkan perhitungan, nah, di sini substitusi kendala 2. Nah, Anda tuliskan dulu nilai kendala 2-nya berapa? Nilai kendala 2-nya adalah 2x1 plus 1x2 sama dengan 100.
Nah, ini nilai kendala 2. Nah, lalu substitusikan nilai tersebut sehingga menjadi bentuknya atau persamaannya jadi seperti ini. X2 sama dengan 100 minus 2x1 dipindah ruaskan atau disubstitusikan. Nah, di sini X2-nya ya anggaplah ini 1x2 ya. Satunya hilang cuma tinggal X2. Di sini 100-nya dan di sini karena pindah ruas awalnya plus 2x1 jadi di sini minus 2x1. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Nah, lalu untuk yang langkah keduanya yaitu eliminasi kendala 1. Nah, ya, yang keduanya di sini. Nah, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda menuliskan nilai kendala satunya terlebih dahulu. Nilai kendala satunya adalah 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Nah, yang Anda berdasarkan langkah 1, nilai X2-nya kan ini udah ketahuan nih. Ini nilai X2-nya ya. Nah, Anda masukkan nilai X2-nya ini ke dalam persamaan kendala 1. Jadi seperti ini. 4x1 plus 3 100 minus 2x1 sama dengan 240. Nah, lalu dilanjutkan 4x1 plus 300 minus 6x1 sama dengan 240. Nah, dapat dari mana? Dikalikan 3 kali 100 dapatlah 300 dan 3 kali 2 dapatlah 6x1. Nah, lalu dipindah ruaskan. Pindah ruaskan karena Anda sedang mencari x1, maka di sininya adalah 6x1 4x1 fungsinya dikurang dengan 6x1 sama dengan 240 di sini dikurang dengan 300. Nah, hasilnya dapatlah 2 minus 2x1 minus 60. Lalu x1 minus 60 dibagi dengan minus 20 minus 2 minus 2 minus dibagi minus sama dengan nilai plus, jadi dapatlah plus 30. Oke, dapatlah nilai X1 nya adalah 30. Nah, lalu langkah ketiganya adalah eliminasi kendala 2. Nah, kendala 2 nya dapat dari sini, X2 100 minus 2x1. Nah, x1 nya kan di sini sudah dapat nih nilainya 30 nih. Tinggal saya jadi masukkan 100 minus 2 dikali dengan 30. Dapatlah 100 dikurang 60, dapatlah x2 nya 40. Oh, ternyata bener nih. Ternyata dengan memproduksi 40 kursi dan 30 meja, PT Krishna Furniture mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Nah, jadi softwarenya tidak menipu Anda nih. Gimana? Gampang kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya yakin gak ada, karena saya yakin Anda bisa. Nah, di sini ada contoh kasus kedua.
di namanya perusahaan makanan Royal. Nah, di sini perusahaan makanan Royal ini juga memiliki 2 notasi keputusan dan 2 kendala. Nah, gimana kalau dilihat sekilas minimasi atau maksimasi nih guys? Nah, lalu dari matriksnya ini Anda bisa langsung proses menjadi bentuk model matematis. Nah, benar. Fungsi tujuannya adalah minimasi. Lalu di sini setelah dibuat model matematisnya, lalu Anda bisa lanjutkan dengan memproses kendalanya agar kendalanya bisa menjadi sebuah sumbu. Nah, ini kendala 1, perhitungannya sama seperti yang contoh soal pertama. Di sini kendala 1 kita proses, dapatlah di sini pada akhir slide-nya dapatlah sumbu 1 memotong X1-nya pada titik 4 dan X2-nya pada titik 3. Lalu kendala keduanya juga sama, kita proses. Di sini dapatlah X1-nya pada titik 1,6 dan X2-nya pada titik 8. Nah, lalu dibuat kurvanya guys. Kurvanya jadi seperti ini. Nah, kalau minimasi, variabel areanya akan ada di luar kurva, bagian kurvanya. Nah, kenapa? Karena menandakan filosofisnya adalah waktu minimasi kandungan dari protein dan vitamin yang ada pada royal jelly dan royal bee tidak boleh kurang dari yang diharuskan, tetapi boleh lebih boleh, semakin lebih kandungannya semakin banyak semakin baik. Tetapi sekali lagi karena minimasi, kandungan vitamin sama kandungan dari produknya itu nggak apa-apa lebih banyak, tetapi harganya tetap sama. Nah, lalu di sini juga kalau yang menggunakan software ya, di sini titik optimalnya adalah 1,18 dan 2,12. Benarkah seperti ini? Nah, Anda juga harus tahu, jangan-jangan ditipu nih sama softwarenya. Untuk membuktikannya Anda bisa menggunakan iklan dulu guys, ada yang jualan. Nah, untuk mencari pembuktiannya Anda bisa menggunakan cara substitusi atau eliminasi. Oke, dapatlah jadi seperti ini. Dan thank you. Tapi belum selesai loh guys. Masih ada contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Anda kerjakan contoh soalnya yang di slide terakhir ini, 2 slide terakhir ini. Yang harus Anda buat adalah yang pertama model matematis, lalu perhitungan metode grafik, membuat sumbu 1 dan sumbu 2, lalu gambarkan kurvanya yang ketiga, dan yang keempat adalah membuat metode substitusi dan eliminasinya. Ya, 4 ya guys tugasnya. Model matematis, perhitungan metode grafik, lalu kurva, dan metode substitusi dan eliminasinya. Oke. Nah, gimana? Itu tadi materinya. Gampang kan? Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya, lalu menuliskan diskusi, dan kelasnya insya Allah akan ditutup pada hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya virus yang sedang mewabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.